Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafaat Huda. Kali ini akan membahas tugas kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan sosok pemimpin yang penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena maju mundurnya suatu lembaga pendidikan itu ada di tangan kepala sekolah gitu. Nah, tentu terkait dengan proses pelaksanaan lembaga sekolah, lembaga pendidikan, ya. Di sini kepala sekolah memiliki tugas, ya, tugas. Yang pertama itu adalah terkait dengan perencanaan, yang kedua menyusun organisasi sekolah, ya, yang ketiga pengarahan dan koordinator, yang keempat itu adalah pengelolaan kepegawaian. Nah, maka di sini posisinya kepala sekolah harus benar-benar mengerti dan paham, ya, mengerti dan paham mau kemana dan mau dibawa kemana lembaga pendidikan yang dia pimpin. Oke, yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan di sini itu banyak item yang nanti bisa di-drag lagi, ya. Mulai dari perencanaan ke tenaga kependidikan, ya kan? Perencanaan tenaga pendidik gitu, tenaga administrasi, ya kan? Lalu nanti ada sarana, prasarana gitu. Lalu terkait juga dengan program pengajaran. Nah, program pengajaran ini juga menjadi penting nih karena harus ada sinkronisasi antara perencanaan guru, ya. Nah, di sini memang harus amat diperhatikan, ya, program-program terutama terkait dengan perencanaan, terkait dengan program-program sekolah, ya, program pengajaran, program kurikulum, program tenaga pendidikan yang memang di sini dibutuhkan tujuan yang jelas, ya, kegiatan-kegiatan yang jelas, waktu yang jelas gitu di dalam proses perencanaan ini kan. Sekolah itu kan proses pelaksanaannya 1 tahun, ya, 2 semester. Nah, di dalam 1 semester dan semester kedua itu pasti memiliki program dan rencana-rencana yang itu meliputi stakeholder yang ada di dalamnya, sehingga proses perencanaan seorang kepala sekolah itu harus benar-benar matang, harus up to date dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain kondisi di lapangan, maka harus sesuai juga dengan kondisi zaman pada saat itu, pada saat ini begitu. Dan itu harus difikirkan gitu, ya, harus difikirkan, harus direncanakan gitu. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu harus direncanakan dengan matang oleh kepala sekolah dengan seluruh stakeholder, sehingga dalam prosesnya berjalannya sebuah lembaga pendidikan itu tidak stagnan gitu, tidak stagnan, artinya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kayak misalkan sekarang posisinya pandemi. Nah, posisi pandemi ini, ya kan, pandemi ini kan posisinya sekarang kayak misalnya sekarang belum bisa diprediksi sampai selesai sampai kapan. Nah, maka di dalam benak kepala sekolah di dalam rangka masa pandemi ini harus mengadaptasi proses-proses program-program pengajaran, program-program pembelajaran yang memang nantinya itu mengefektifkan dan mengefisiensikan atau tidak menghambat proses tercapainya tujuan pendidikan di sebuah lembaga sekolah. Nah, itu menjadi tugas yang pokok sekali itu, yang penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah di dalam perencanaannya itu memiliki tujuan yang jelas dan konkret untuk kemajuan lembaga sekolahnya gitu, ya. Apapun itu, dari mulai tingkat misalkan SD, SMP, ya kan,
SMA atau madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, maka itu menjadi hal yang penting apalagi di masa pandemi ini. Memang proses perkembangan teknologi, media, ya kan, media pembelajaran itu sangat amat beragam untuk tercapainya tujuan pendidikan. Maka perencanaan itu sangat amat penting dilakukan oleh kepala sekolah, ya, itu ingat ya. Nah, yang kedua adalah menyusun organisasi sekolah. Nah, tentu di dalam menyusun organisasi sekolah ini ada ada garis-garis yang langsung berhubungan dengan kepala sekolah atau ada garis-garis yang tidak langsung. Artinya nanti bisa prosesnya bisa diwakilkan. Nah, organisasi sekolah ini menjadi penting karena sebuah organisasi itu kan secara sederhana definisinya adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, maka di sebuah lembaga sekolah itu organisasi terkecilnya begitu antara guru, nanti dibuatlah susunan organisasinya ya. Susunan organisasinya nanti bisa ada kepala sekolah, lalu nanti ada wakil kepala sekolah, ya kan. Wakil kepala sekolah nanti pecah lagi, misalkan wakil kurikulum, wakil kesiswaan begitu ya. Nah, itu setelah itu misalkan di bawahnya nanti ada selain itu Wakakur nanti ada bagian bendahara begitu ya, bendahara sekolah, administrasi sekolah begitu ya. Lalu nanti ada bidang akademik begitu. Nah, lalu di bawahnya nanti bisa disusun itu ada intra sekolah begitu ya. Atau organisasi-organisasi yang di bawah dari wakil bidang kesiswaan, misalkan kayak gitu, kayak OSIS gitu ya. Terus misalkan ada pramuka, misalkan ada rohis. Nah, itu semuanya menyambung ke susunan organisasi itu ya, susunan organisasi sekolah. Maka terkait dengan penyusunan organisasi sekolah itu bisa ditentukan, itu bisa diterapkan bagaimana kepala sekolah menginginkan sekolah tersebut seperti apa. Maka kalau misalkan menginginkan menginginkan lembaga sekolahnya itu berkemajuan, maka penyusunan organisasi sekolah itu harus disusun dengan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai pada zamannya. Jangan sampai yang sudah tidak relevan justru disusun. Jangan sampai ada bidang-bidang yang justru menghambat kemajuan itu disusun. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya di dalam proses penyusunan organisasi sekolah itu harus bisa membantu dan mengefisiensikan proses kerja-kerja sekolah dengan sesuai yang sudah direncanakan, sudah dibuat, sehingga posisinya ya bagian-bagian atau organisasi sekolah ini dapat memajukan dan dapat mendongkrak kinerja atau produktivitas dari lembaga sekolah tersebut ya. Karena kan banyak tuh ya kondisi yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Dengan adanya organisasi sekolah itu menjadi sebuah kekuatan, membangun kekuatan guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan juga yang nanti timbul pada saat proses pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan sekolah begitu. Nah, itu maka nanti di situ fungsi dari organisasi sekolah begitu ya, dari kepanjangan tangan dari kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah koordinator ya dan pengarahan. Nah, kepala sekolah di sini fungsinya setelah ada perencanaan, setelah ada organisasi sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai koordinator, kepala sekolah sebagai pengarah itu memberikan arahan-arahan ya kan. Sebagai juga koordinator itu memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka mengimplementasikan program-program kerja yang sudah dibuat ya, baik itu tadi di proses perencanaan ataupun di organisasi sekolah. Nah, jadi karena posisinya kepala sekolah itu nanti menjadi leader begitu, menjadi pemimpin gitu. Nah, yang di bawah ini organisasi sekolah begitu, ini menjadi perangkat atau anggota-anggota leader yang memang sejatinya membutuhkan koordinator atau pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Apa jadinya kalau misalkan
Di dalam tugas pokoknya kepala sekolah tidak mampu mengarahkan, kepala sekolah tidak mampu memberikan petunjuk. Kalau di video sebelumnya yang saya buat itu adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Jadi di mana para anggotanya itu berbuat sekehendaknya gitu, tidak ada pengawasan, tidak ada controlling, tidak ada pengarahan. Nah ini nanti menjadi blunder, artinya bukannya memajukan lembaga sekolah, justru nanti bisa menghambat. Nah itu posisinya seperti itu. Maka pengarahan koordinator ya, pemberian petunjuk oleh kepala sekolah yang menjadi hal yang penting. Nah, kepala sekolah juga kan posisinya bisa pada saat memberikan pengarahan itu kan bisa misalkan pada setiap satu semester diberikan pengarahan, evaluasi ya, petunjuk sehingga bisa memantau dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang sudah direncanakan, program-program yang sudah dibuat oleh organisasi sekolah masing-masing bidangnya itu berjalan pada tracknya, berjalan pada jalurnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada pengarahan, tidak ada petunjuk, tidak ada koordinator dari kepala sekolah, bisa jadi itu secara tidak sadar kegiatan-kegiatan dan program-program sekolah yang sudah dibuat itu melenceng atau tidak terlaksana. Nah, itu yang harus juga dilakukan oleh kepala sekolah ya. Maka koordinator dan pengarahan menjadi sebuah hal yang penting yang dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya. Yang keempat adalah pengelolaan kepegawaian. Nah, pengelolaan kepegawaian ini juga menjadi hal yang penting nih, mulai dari rekrutmen ya sampai penempatan, lalu nanti ada pengembangan, peningkatan kompetensi, rekrutmen on the right place. Ini menjadi hal yang urgent karena unsur dari lembaga sekolah adalah guru ya, tenaga kependidikan. Nah, itu menjadi hal yang penting karena kalau misalkan kita dalam merekrut dalam pengelolaan, terutama misalnya dalam pertama itu proses merekrut, itu kita mendapatkan tenaga kependidikan yang tidak kompeten, tidak sesuai kebutuhan zaman, maka posisinya nanti justru akan menghambat proses proses kemajuan lembaga sekolah. Nah, maka di sini sebuah rumusan-rumusan, rencana-rencana, sebuah aturan-aturan dalam rangka rekrutmen gitu ya, rekrutmen guru, tenaga pendidik dan yang lainnya, itu menjadi hal yang sangat amat penting yang harus dilakukan atau dipantau oleh kepala sekolah gitu ya, di dalam rangka pengelolaan pendidikan ya, pengelolaan kepegawaian. Nah, selanjutnya setelah proses rekrutmen terjadi, maka selanjutnya adalah penempatan. Nah, penempatan ini juga harus sesuai dengan kompetensinya, harus sesuai dengan kemampuan, kompeten yang dimiliki oleh si pegawai atau misalkan guru. Jadi jangan sampai tidak linier ya. Sekarang kan prosesnya semuanya linearitas. Jadi kalau misalkan kepala sekolah SD, maka guru-guru yang direkrut adalah guru-guru yang lulusan PGSD. Kalau misalkan yang dibutuhkan guru misalkan biologi di SMA, maka harus juga carinya lulusan sarjana S1 yang biologi. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu adalah misalkan agama, maka otomatis yang dibutuhkan yang dipilih adalah guru agama. Maka seperti itu posisinya. Jadi rekrutmen under right place ini menjadi hal yang penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Setelah itu pembinaan. Nah, pembinaan ini juga menjadi hal penting sehingga di dalam proses perjalanan kompetensi setiap guru itu meningkat. Ya, jadi tidak stagnan karena setiap permasalahan di dalam proses pembelajaran itu semakin lama semakin meningkat. Nah, maka kebutuhan skill, kemampuan dan kompetensi dari seorang guru harus ditingkatkan ya. Jadi harus ada pembinaan dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi hal penting sehingga nanti posisinya bisa mengukur ya, mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus. Yang sudah bagus dilanjutkan atau terus ditingkatkan, dan yang belum bagus ya kita berikan perbaikan di dalam pengelolaan kepegawaian ya, terkait dengan soft skill atau hard skill kepada guru.
Itu ya. Nah, itu yang menjadi 4 pokok hal yang penting dilakukan oleh kepala sekolah. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.